Tapi ini supaya tetap terus, ya. Prinsipnya masyarakat desa itu gotong royong ya, gotong royong bareng terus menepati sedina wae. Terus jalan ngapura. Ya wis ya aku tak ewangi yo. Mudah-mudahan itu bisa. Itu pendekatannya Kube, bukan pendekatan usaha dagang atau koperasi, bukan. Nah, Kube ini dulu. Nah, maju karena nanti promosi dengan minta bantuan koperasi terus dipromosikan. Walaupun sekarang kalau udah siap produksi zamannya sudah modern ya, lewat online, lewat Facebook ya. Bujuku lewat Facebook kita jalan. Cepat ya. Anak lari lagi. Nanti Pak, saya tanjuk kaya terus tak kau dengan ini. JNT, ya sih pesan kancang-kancangnya terbatas Facebook. Kayak Pak tutulan ini, juga kono, di Facebook, wah omaku kebak saya ini. Daripada nganggur, Iya. nggak mau cukup pegawai. Nah, karena sejak ada online gue, gampang men. Kadang diterke terus jadi tinggal, sekarang juga JNT. Malasnya JNT juga kan JNT kan. Paling itu plastik kan. Iya, polybag itu. Polybag sih produk cerik kan anak orang betul kan. Kalau isolasi gede guys, omanya kepak isolasi. Nah, itu bisa untuk usaha. Apa Pak? Baju atau? Macam-macam Bu. Semua tangga lah. Tapi ya kanca-kanca sekolah ya. Grup-grup itu ya. Karena pas reuni semua coba sebagai kanca sekolah, kanca kantor, Dharma Wanita. Yang dilarang Dharma Wanita dari pengurus. Sambil asik sambil menghasilkan. Ya. Jadi itu tujuannya ibu-ibu ben ora bosen anake, ora bosen bojone. Tangi itu ben sumpel. Anak orang-orang kayak kapas. Aku tak tuh bantal. Aku ngantuk Bu meneng wae. Daripada ngono, Pak aku tak dulu ya wis kono. Kurangi iki ne, Pak. Waduh wae. Wis padha nggih Bu nggih. Sami. Ya sik kuwi jenenge takdire ibu lah. Tapi memang ibu-ibu harus gitu Pak. Kalau enggak cerewet nanti enggak gesit, enggak anak-anak. Nek asal ada dewi. Pokoknya abang-abang Bu. Tapi semuanya itu tadi ada harus, karena ini bantuan negara ya, bantuan pemerintah, berarti ada pertanggungjawaban. Nanti kalau sudah jalan bagaimana? Terus karena ini usaha bersama berarti ada pembagian tugas, ya toh? Terus karena dijual juga harus ada pembukuannya, pertanggungjawabannya. Terus ada bagi hasil lah, dibagi hasil, ada simpen untuk modal, ada simpen untuk beli alat dan sebagainya. Ya. Ojo kok terus dadi didol. Duitnya bagi khusus alat itu terus. Saya tunggu duitnya apa urunan nih? Ya pas duit darah. Ya, jadi itu tadi ada. Ya nanti tekon lah, tekon pendamping atau tekon sini melu, bitek, jangan melu. Ketua nih, ini ketua nih. Iya. Nah ketuanya ngumpet tuh. Ya kemarin saya juga ke kota lain, ketuanya anggotanya tak tekon nih. Ya ketuanya melu, ya meneng aja Pak. Orang diomongi ya. Nah itu, jadi ketua sampaikan kepada anggota, aku ini hasilnya gini. Saya sepakat semuanya. Jadi usaha bersama berarti sepakat. Nanti sampai ketua ngomong ini manut, nah, bubar ya. Jadi sepakat terus ditulis. Ya saya rasa itu dari saya. Malah kakek ngomong aku daripada ibu. daripada bubu lah aku. Kami daripada bubu. Ibu daripada Omer ya. Ya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan.
ke Mas Rafli. Nggih. Bu, monggo Bu. Jadi kalau saya nambahin saja Iya, monggo. bantuannya supaya digunakan sebaik mungkin ya Mbak. Jangan sampai nanti bantuan teko 1 bulan belas hilang. Nggih, sing kena di diuri-uri men ngrembaka, men tambah meningkat kesejahteraan untuk anggota dan kelompok. Di samping itu untuk menambah income panjenengan nanti seandainya wis ngrembaka apik kan dijual iso tambah napa? Tambah sing ngedol tambah meningkat, sing ngedol iso nambah penghasilan panjenengan. Nek ono kesulitan atau apapun kan ada pendamping Mas Hendra, bisa komunikasi dengan Mas Hendra. Ya. Jangan sampai ono masalah ngomong kelompok atau masalah apa disimpen hati ora pendamping nggak tahu, nanti kan pendamping bisa koordinasi dengan dinas. Nek dinas ora iso ngayahi, ya Pak Hari dari dinas provinsi. Nek ora iso ngayahi meneh baru Pak. Nggih, gitu nggih. Pesan saya men bantuan itu biar tumimba, tumangkat dan tumonjo. Enggak Mas Rafli. Nggih. Kita lah sebentar ya. Ya, silakan. Ini jelas. Apa-apa juga ketua. J, Nah, aku harus tekon. anggota. Tekon. Anggota Ketua harus nih, ketua sih kertas. Anggotanya kudu ngerti, narang itu dapur si ketua. Jadi gini, dari satu kelompok itu semua intinya misalnya bodohnya ya Mbak, kas anggota juga harus tahu. Tidak hanya ketua dan bendahara dan sekretaris, tapi apapun kegiatan yang ada di kelompok panjenengan itu anggota juga harus perso. Gitu. Kudu ngerti dan kudu wani ngomong. Masukan-masukan oke. Syaratnya wong usaha, ora wani ngomong rak payu. Isin, itu dulu. Sebuah dua. Ora maju-maju. Ya. Ora sese-sese wong dodolan kok. Ya ta? Wong dodolan itu wis sumene ngomong ajarane edan ya. Ya nang TV itu anggar ana iklan ngomong main. Payu borak yang penting ngomong. Nah, memang tujuannya orang untuk mau berusaha itu kok ngomong. Ketua itu hanya untuk mengkoordinir aja. Yo sesuk kumpul, yo sesuk ini. Ya iki laporane wingi iki kayak blonjo iki, tak semene ketua sih. Ngoordinir itu tak. Tapi dia tak tekoni sesuk wingi duitnya lagi kula. Duka Pak, ketua kali bendahara. Ini tuh apa? Tuh Pak om kula. Lah kowe bagian apa? Ya kula melu-melu mawon dikengken nggih, Pak. Ya aja dikengken. Wis sepakat berusaha kok aja ditene dikongkon. Ya susah bareng. Ya monggo, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu semua. Ini kelompoknya ibu-ibu semua berarti ya? Iya. Karena yang pengrajin batik jarang ada yang bapak-bapak ya. Ini ada berapa kelompok Bu di sini? 2. Sama-sama batik ya. Oke. Tadi sudah lengkap yang disampaikan sama Pak Heri dan sama Ibu Marjuni, saya Marjuli terus. Ibu Marjuni. Jadi sekarang saya sebenarnya mohon maaf karena tidak bisa bicara bahasa Jawa, tapi kalau ngedenger ngerti gitu. Cuman kalau pengen ngomong susah gitu, masih belajar gitu. Saya pengen ibu-ibu sekarang cerita. Jadi dari sekarang 1 bulan mungkin ya kurang lebih bantuan ini didapatkan. Nah, apa kendalanya? Kemudian kalau ada unek-unek atau saran, masukan, silahkan gitu. Di sini saya buka forum untuk di sini saja gitu ya. Sementara di sini mungkin ada saya dari pusat, Pak Heri dari provinsi, ada Bu Marjuni dari kabupaten, dan ada pendamping-pendamping juga yang mewakili pusat sebenarnya, pendamping sosial gitu. Jadi kalau ada kendala atau apa, monggo diceritakan dari anggota ataupun ketua ataupun pengurus gitu ya. Monggo dari yang kelompok pertama dulu ya Bu. Tadi sudah sempat sekilas ngobrol di sana. Monggo silakan Bu. Sini Bu, boleh Bu biar. Yang penting jangan tambah muda dulu. Belanja yang Pun ngomong. Monggo Bu, silakan. Ada kendala apa selama ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ngaturaken sugeng rawuh dumateng Bapak dari Kementerian Dinas Sosial, dari provinsi juga dari Kabupaten Karanganyar. Terima kasih sudah dirawuhi. Ini untuk kendalanya itu masalah pemasaran yang pertama. Terus untuk mencoba warna alam kalau di sini itu belum bisa, Pak. Gitu. Coba kita satu-satu dulu Bu, pemasaran nih. Pemasaran. Kenapa Bu? Sulitnya seperti apa? Kalau pemasaran masih nunggu pelanggan yang datang. Nunggu orderan berarti ya. Iya, Oke. Banyak yang produksi sudah jadi tapi pemasarannya Stoknya banyak padahal ya yang sudah jadi, termasuk yang pribadi juga ya. Oke. Nah, solusi dari kelompoknya ada untuk pemasaran tadi. Sudah dirembukan dari belum. Tadi kan disampaikan beberapa katanya dibantu dengan koperasi ya, ada koperasi. Terus apalagi Bu yang selain dari koperasi yang bantu pemasaran? Dari kecamatan ada ya? Bazar-bazar gitu suka ada. Oh, mau ada. Iya. Kemarin ada pameran. Hari jadi ini tidak ada deh. Enggak, maksudnya di Girilay kan terakhir ada pameran. Oh, nggih. Hari batik nih kok. Oh, hari batik. Iya. Pas hari batik. Tapi keluar. Tapi kan jarang ya kalau bazar gitu, Jarang. nggak setiap hari Iya. juga kan. Sedangkan lokal nih Mas ya. Ya, Ah, pengen Lokal. internasional gawe akun. hmm, Ya lah. Sekarang nggak usah bingung-bingung. Lewat iki. Jadi HP lah. tuh. Tapi semua Sinyalnya punya susah, Pak. Pak. Sinyal ya. Sinyal yang susah. Yo, mau sini ngisor. Naik gunung dulu. Udah ngisor buka. Batik. Jadi itu yang mau saya kutip sebenarnya tadi disampaikan udah jelas sama Pak Hari. Untuk pemasaran, karena ini produknya sebenarnya bukan produk massal ya. Maksudnya produk massal itu tidak semua orang beli gitu. Beda sama kelontong. Kalau kelontong semua orang pasti butuh kebutuhan pokok, beras dan segala macam. Tapi kalau ini produk spesifik. Jadi pemasarannya juga harus beda. Nggak bisa kita nunggu orderan datang hanya sebulan sekali misalnya, itu juga belum pasti. Misalnya kita ngandelin satu orang aja yang suka beli, nggak bisa. Jadi saya di sini ngasih challenge gitu, ngasih tantangan buat teman-teman pendamping terutama. Ini tidak hanya batik gitu ya, untuk produk kube yang lainnya juga yang menghasilkan produk seperti ini. Itu coba dibuatkan akun IG. Saya kebetulan juga aktif di Dirjen PFM di bagian humas Bu. Jadi IG PFM ini juga kan punya followers banyak. Tadi juga sempat ngobrol ada akun IG humasnya Karanganyar ya kalau nggak salah. Nah itu kan salah satu ujung tombak pemasarannya, dimana produk di sini bisa sampai ke luar negeri bahkan gitu. Karena kan batik ini sangat identik ya dengan Indonesia ya Bu, apalagi di Karanganyar ini punya ciri khas tersendiri ya gitu. Batik apa Bu kalau di sini namanya? Batik tulis. Terus Gilayu. Girilayu ya, yang membedakan dengan Pekalongan dengan Jogja gitu kan. Nah itu salah satu tujuan kita untuk Monef ini adalah menggali masalah. Maksudnya menggali masalah itu apa sih kendalanya? Kalau sekarang pemasarannya sulit, ayolah pendamping di sini bisa. Apalagi saya lihat masih pada muda-muda ya, generasinya nggak jauh dengan saya, milenial. Kalau Bapak mungkin pra-milenial. Terus, maaf Bapak. Madulah. Kalau amplop pensiun. Apa itu Pak? 4 ekor amplop. Oh Pak Liko. Kira 4 amplop. Pra-milenial, tapi tidak ketinggalan zaman juga ya. Pak Ari juga ikut gaul di media sosial, ada Facebook, ada Instagram. Nah, kalau ibu-ibu tadi kendalanya susah sinyal, nah, mintalah dibantu sama pendampingnya gitu. Jadi nanti silahkan dibuatkan satu akun untuk beberapa kelompok yang sama sejenis, misalnya batik. Atau kalau bisa kube Karanganyar aja satu akun gitu. Dan nanti kita kerjasama dengan humas Dirjen PFM Bu gitu. Nanti kita bantu promosi, dan kita juga sebenarnya menggali potensi-potensi yang yang besar gitu di daerah, kayak sekarang ini batik gitu, yang mana dia punya produk spesifik gitu kayak gini.
gitu. Itu juga kita kan nggak menutup kemungkinan nggak hanya di media sosial ya, maksudnya nggak hanya di IG, nggak hanya di Facebook gitu. Banyak sekali platform media online sekarang, bisa marketplace itu kayak Shopee, kayak Tokopedia gitu. Setidaknya untuk pemasaran awalnya untuk memperkenalkan dulu gitu ke dunia maya gitu. Kalau sekarang udah terkenal di lokal di sini di Karanganyar, ya kita coba rambah dunia maya supaya lebih terkenal meluas gitu. Jadi pendampingnya Pak siapa tadi Mas Hendra yang ini ya. Ya Mas Hendra coba dibuatkan nanti. Saya pantengin nih, saya tunggu nanti dibantu sama Mas Lutfi juga supaya apa? Supaya nanti kita koordinasi sama-sama dengan akun media sosialnya PFM gitu. Kita bantu pemasaran. Misalnya untuk yang produk di Karanganyar itu yang menonjol dulu aja ya. Maksudnya kalau kelompok kube ini yang nanti diangkatnya lebih apa ya Mas? Lebih menjual gitu ya, maksud saya. Sekarang saya mau tanya nih, ciri khas batik Karanganyar itu apa? Belum ada, Pak. Kalau batik Gerilayu itu ada tubuhnya. Tubuh mengatek itu. Nah, ya harus punya ciri khas. Kalau Madura itu banyak merahnya. Kalau Semarang ada pohon asem. Lah itu loh maksud saya, sing menonjol. Jadi ada ciri khas. Ditanya itu ada lereng Gerilayu. Lereng. Iya di sana. ojo gambarnya kuburan ya. Tugu yang di itu loh, Pak. Itu sama Saya kan itu Mbak, saya tubuhnya sebelah itu Mbak aku. atas di atas. Di atas Bu. Masih mandor, bukan jadi Pak Harto nih. Oh, Atau bisa gambar apa? Jalur jalan kaki. oh saya nganu, berarti arah ke Singapura Jawa ya Mas? Nggih, Apa sih? sama Singapura. Singapura ini kadi apa? Cetol. Tadi itu Jenawi Pak. Itu jadi dulu buat ini Bu. Kadi cetol ini kan? Batiknya Karanganyar Bu. Itu bukan cetok. Oh, anu bukan cetok itu Suko ya? Iya. Suko itu Kadi kan di Suko. cetol Yang dulu. Karanganyar. Karanganyar tapi di Jenawi. Kode trap itu. Sama, Pak. Lokasinya sama. Ayo. Sing tanjang-tanjang gede kan ngerti nggo sing batik sing Tanjaan. Tubuhnya juga sama seperti itu. Oh, Sama ya. sama seperti cetok. Itu tolong dibuat seperti itu gambarnya aja melulu kayak gini. Aku sih Itu ada awal. kombinasi Kuwi dhisik sama- mbahku jarine ya ngono kuwi ya. Ini turun temurun. Turun. Ya sekarang karena banyaknya produksi toh punya ciri khas masing-masing. Betul. Semarangan, gambari asem, arang-arang. Semarangan Nah, sing. terus ada tugu Buddha. Berarti kalau sini kira tetap tubuh tadi Mbak. Ini anu kalau buah itu manggis kalau Manggis, durian. ya. Karena apa Mbak? Durian. Durian. Ya. Ada motif durian ada. Pokoknya pertahankan ciri khas apa. Iya. Nanti kalau ditanya bedanya apa tuh? Ini gambarnya beda Pak, gambar ini. Iya. Ciri khas Kelompok apa ini? masing-masing beda. Walaupun satu nama. Ya, tapi nanti ambil semua Karanganyar itu ciri khasnya beginilah. Iya. Ada tubuhnya. Kan beda antara Pekalongan, Jogja, Solo. Kan beda itu. Nah, saya ngerti beda itu Pak. Iya. Beda Pak. Ini batik Solo. Makanya gue batik orang tua ini batik Jogja ini ada warnanya khas. Warna sulit. Gitu. Batik Rembang nih, kayak gini nih. Pakai kepiuran nih. Batik Lasem. Jadi gitu, jadi ada ciri khas sehingga orang beli itu bisa tertarik karena di samping kualitas juga ada ciri khas. Itu ya, monggo. Iya Pak. Jadi tadi maksudnya Bu Marjuni nggak harus semua, nggak harus semua, tapi kita coba dari batik dulu deh, Ya, batik gitu. dulu yang Batik menonjol dulu yang lah, menonjol. Nah, nanti foto-fotonya ya mungkin teman-teman pendamping lebih ahli lah ya untuk ambil gambarnya, terus nanti kirim atau upload. Misalnya kita targetkan seminggu ini full aja dulu si halaman IG itu dengan foto-foto semua kalau bisa ya, semua motif. Baru nanti kita masukkan yang kelompok-kelompok maksudnya produk-produk kube lainnya gitu yang bisa dipasarkan secara luas gitu. Kalau pom bensin kan nggak bisa Bu. Kan orang kudu lebaran ngono nih.
Enggak bisa. Buat lem bisa. Jilbab ya. Iya bisa. Langsung dicetak kok jilbab sing pojok itu badian. Biasanya ini kono apa? Bordiran. Ikat Pak biasanya. Kalau di Ikat. sini ikat Pak. Ikat. Enggak, coba saya Berarti pola ya deh. Sing sering laku itu kan jilbab ya. Jadi nanti sini hanya baru Di mana-mana. gambarkan foto-foto. Jadi kayak model jilbab pinggir kene apa jubure kene batik. Sama kalau bisa Ya, video itu. bentuknya sedikit banget, Lebih misalnya 15 detik laku. sambil Jadi di dipegang. pasar lebih laku cepat. Nanti bisa lihat contohnya kok di. Enggak usah kudu larang. Bahan murah jual di penting Karena kan batik. kalau batik Mulai tulis kan berkembang, beda dengan batik dapat biasa. pasar, Itu harus gawe kelihatan larang-larang. jelasnya Iya. kan. Sekarang ya. Kok pajang ning kene rega pira-pira 50. Aduh, batik Ada itu kurang? lebih mahal Mas. Lebih mahal. Ada. Wong ado-ado. Nah iya. Harganya emang lama. Ana cek rek iki kene Itu siji payu ini suwe. Memang itu buku. Karena nek gawe jilbab Ketika Ya toh? pemasarannya bagus, pasti ini malah 1000 sana ke pasar. itu coba nanti. dia tuh Akeh. Batik sithik wae, tapi ada batik ada yang penting kan gitu. Ya, jadi tidak harus batik kain gitu. Atau tiker batik. ya, Itu nanti perkembangannya gitu. Kalau berani melihat mana yang lebih laku di pasar, oh kui, ya jangan tak gawe simpatian. Terus misalnya Mbak, kan tidak harus kain jarik. Iya. Bisa mencoba digali spray itu bisa enggak? Bisa. Bisa. Nah, Spray itu kan biasa. maksudnya kan lebih lebar. Polanya. Nah, maksudnya kan nek produk kan maksudnya jarik kan jarik toh. Misalnya kan nek spray itu lebih gampang jualnya nek spray. Orang memakai. Mesti pakai kok. Tapi kesannya spray itu Ah, nanti batik Eman Oh, eman. ya, ya, Padahal harga spray kalau yang Murah. itu cuma Ah, tapi sangat betul. nanti kalau sore kan lain lagi harganya. kalau kain ini belinya gelondongan atau per meter, Bel apa? per piece. Per piece itu berapa meter loh tuh? Itu 20 ya. 20. Londongan lah. Tak gulung ya. Kita gunting sendiri berarti ya, atur ukurannya ya. Berarti usul nih ya, saran. Sekarang nih di pasaran lagi booming masker batik. Nah, itu kan untuk lapisan luarnya aja kan sebenarnya. Kalau dalamnya mungkin kain-kain ya. Nah, coba dibuatkan juga yang kecil-kecil, Bu. Jadi ukuran untuk masker aja, ukuran untuk masker. Nanti kan itu lebih murah juga sebenarnya ya dari Harus segi bisa jahit. harga. Dari segi Ada yang bisa harga jahit. nggak terlalu mahal. Nggak ada ya. Kalau satu kain ini bisa jutaan mungkinnya, tapi kalau kain kecil itu kan ibaratnya walaupun kecil tapi banyak gitu, kita bisa produksi banyak gitu dan lebih cepat. Yang kreatif Mbak. Coba digali lagi inovasi-inovasinya, tadi kata Bapak juga tikar Kalau apa. kalangan menengah itu semuanya itu murah betul. Iya. Padahal kalau corean itu Enggak gini Mbak. Ya, tidak Kan harus ada kan. tidak harus corekan kan. Misalnya itu mah lho, sing apa Mbak sing jenengan liket nganggo daun jati kumaha kan bisa dari spray itu. Betul, betul. Ya, kan tidak ditulis lah itu. Lah nggih, itu kan bisa dibuat spray. Gitu loh. Nek ditulis ya anu kesuwen larang. Nek ini corekane kubel gitu. Kasih label kubel. Terus ana gambare batik sithik gitu. Ora kudu kabeh batik. Sing penting nanti terjual ini. kita coba. Ya, yang penting terjual. Masker mesti payung nih, makanya ini lagi dongan. Mas. Aku tuku 50.000 sing batik. Wis ana tanggo iki. Iya. Ning omah. Lagi-lagi peran pendamping di sini yang paling Jadi cari terobosan jangan batik kudu ngono kuwi ora. Ya. Nanti mati kalau gitu Tok. Karena semuanya produksi batik semua. Karena kelambi tuku siji tuku meneh setengah tahun. Nyara setahun bisa dapat bodoh. ya itu untuk pemasaran. Ada lagi Bu tadi apa terkait Untuk apa menggali kendalanya? potensi alamnya itu kita ingin membuat warna alam, tapi untuk cuaca itu enggak. Warna alam itu untuk warna dasar Ya, ininya. kalau warna sintetis kan kita harus mengolah limbahnya. Oh, Untuk warna alam kan enggak langsung dibuang aja enggak apa-apa. Pakai dedaunan. Dedaunan, akar-akaran gini. Gini.
Ya itu menyesuaikan alam. menyesuaikan. Dan jenengan bikin alam, menyesuaikan alam. Yang dipaksakan kan tak iso. Harus mengolah limbah tapi tempatnya kan belum ada Pak. Hmm. Banyak Bu limbahnya kalau sekali produksi ya? Kalau ia sudah produksi Oke, Mas. Banyak. Limbahnya Buat banyak sungai bisa dimarahin. ngomong. iya, limbah Nggak warna bisa. itu limbah obatnya itu ya. Obat-obatannya. Kan ada yang kimia itu juga Iya. ada Iya. kenalan gitu. Sementara ini 2 kali Enggak, Belum. di kebun masing-masing. Dikubur berarti ya, di tanah. dirangkai. Langsung hilang gitu aja. Tapi nggak tahu efeknya. Hilang tapi longsor itu. Dan kena pohon-pohon udah mati. Tuh. Nanti kita cari solusinya juga Bu. Pasti ada solusinya itu. Apakah dikubur kita buat lubang atau seperti apa? Nah, cuman jangan sampai salah juga tadi. Tahu-tahu longsor nanti bahaya. Ya, itu nanti pengembangan ya, pengembangan nanti yang ahli batik biasanya nanti ada dari PLK ya. Karena itu teknis, Iya. Oke. teknis nanti barangkali kalau Bu kalau ada kursus-kursus atau pelatihan Nah, di itu. batik mana seperti itu. Terus bagaimana cara mengatasinya lebih tahu. Kalau tanya ini modalnya kurang lah itu. Tapi tanya kok tentang itu teknis. Kita teknis. Barangkali modalnya kurang Pak, gua apa? Gua wadah kuwi mau. Biasanya di Disdaknaker itu BLK-nya biasanya kebanyakan anu ya di Indraya. Penjahitan karo Iya, perbengkelan jahit ya. sama Perbengkelan ya. bengkel. Lah ya perbengkelan nek pembadian itu jarang. Jarang. Jarang karo buka Mbak.